Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. Alhamdulillah rahimahullah. Syukur alhamdulillah malam ini kita sedang Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian rutin bacaan kitab Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami dan memudahkan untuk mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari syariat yang dia turunkan baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah untuk menyingkat waktu kita akan langsung masuk kepada pembahasan kita. Masih dalam kitab Mawaqit Shalah. Insyaallah bab terakhir bab 41 hadis 602. 41 hadis 602. Dilihat nomor hadisnya saja. Nah, kalau cetakan halamannya di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membuat judul qala bab as-samari ma'al ahdi wa dhayf. Wa bihi qala حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مؤتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليأكل الثالث وإن أربع فخامس أو سادس وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشر قال فهو أنا وأبي فلا أدري قال وامرأتي وقادم بين بيتنا وبين بيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث أي في كلية العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك قال أو ما عشيتهم قالت أبوا حتى تجيء قد غلبوا فأبوا قال فذهبت أنا فاتبعت وقال يا بنت فجدأ وسب وقال كلوا لا هنيء فقال والله لا أطعمهم أبدا ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منه قال وشبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منه فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عين لا هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه وقال إنما كان ذلك من الشيطان يحيي يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل وفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم مناسب الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون كما قال. Ini hadisnya panjang, akan diulang beberapa kali. Kalau kita masih ingat pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu bab 40 bab sama al-fiqh wal khair ba'da, yaitu bergadang dalam rangka untuk talabul ilmi atau melaksanakan amalan ibadah dan
setelah sholat. Ini semuanya adalah pengecualian makruhnya seorang untuk bergadang selain ini dimaklumkan. Tapi ini beliau bergadang bersama keluarga. Di sini adalah bersama keluarga. Sebut keluarga itu bisa anak, istri, ya, keluarga dan wadhaifi dan juga tamu. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala melihat sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Apa bedanya ini dengan bab sebelumnya? Kenapa tidak disatukan? Rata-rata para ulama yang berbicara tentang Bukhari, mereka menafsirkan bahwa Imam Bukhari melihat ada sisi perbedaan yang tipis ya, antara bab sebelumnya dengan bab yang terakhir ini, yaitu bab 41. Kalau di sana beliau membuat bab bergadang dalam rangka atau melakukan amalan ibadah setelah sholat isya. Kalau ini bergadang bersama keluarga atau bersama kamu. Artinya tingkat derajatnya dalam bab pahala itu lebih besar ngobrol atau bergadang dalam thalabul ilmi, dalam rangka thalabul ilmi, atau melaksanakan ibadah setelah sholat isya. Itu jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang hanya ngobrol bersama keluarga atau bersama tamu setelah sholat isya. Tapi sekalipun demikian, Imam Bukhari rahimahullah ingin mengangkat masalah ini bahwa seorang suami atau seorang kepala rumah tangga ngobrol bersama istrinya setelah sholat isya atau bersama tamunya itu masih dalam koridor, dalam lingkaran sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat dan tidak makruh dan tidak makruh hukumnya. Seorang ngobrol bersama istrinya atau keluarganya, ngobrol apa saja, ini sifatnya umum, ya sifatnya umum. Tapi kalau dia nanti obrolnya masalah agama, itu nanti masuk ke bab sebelumnya. Kalau dia ngobrol sama temunya dalam bab agama, itu masuk ke bab. Kalau ini ngobrol yang sifatnya dunia, ini kasih sama keluarga, juga sama tamu, sama keluarga bersama. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari itu salah satu rahasia yang disebutkan oleh ulama kenapa dia membedakan antara bab ini dengan bab. Karena perlu kita tahu bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam punya metode dan manhaj ya, atau cara yang perlu kita tahu caranya. Di antaranya adalah kalau kita lihat bab ini dengan bab sebelumnya itu hampir sama. Rahasianya ternyata yang dipahami oleh Ibnu Hajar juga ulama lain bahwa ngobrol bab ini dengan bab sebelumnya itu beda dari sisi tingkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun semuanya sama-sama dibolehkan, tapi yang sebelumnya lebih tinggi derajatnya, lebih pantas untuk dibolehkan karena tujuannya adalah akhirat, yaitu menuntut ilmu dan juga melaksanakan. Kalau ini hanya ngobrol biasa, ya ngobrol biasa. Dan di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW bersama istrinya Nabi SAW, di antara akhlak yang diajarkan kepada kita dan dikatakan bahwa Nabi sebelum tidur biasa diajak ngobrol sama Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi melayani sampai suatu hari Aisyah radhiyallahu anha itu menceritakan tentang 11 ibu-ibu ya di masa lalu, di zaman jahiliyah itu 11 ibu-ibu yang mereka itu kumpul bareng-bareng dan mereka mengadakan kesepakatan. Kemudian kesepakatan mereka adalah untuk menceritakan semua suami mereka masing-masing, baik yang sifatnya positif atau negatif. Jadi 11 ibu-ibu itu saling cerita. Ada yang menceritakan aib suaminya dengan bahasa kiasan, ada yang memuji dengan bahasa kiasan, semuanya dengan 11 istri.
Dan itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada Nabi sebelum tidur setelah sholat isya. Didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah diantara sunnah yang harus kita ambil bagaimana Nabi Muhammad bersama istrinya, bahwa ketika istri kita bercerita kepada kita sesuatu yang mungkin kita anggap tidak terlalu penting bagi istri, itu sesuatu yang penting bagi dia. Jadi artinya kita harus mendengar apapun yang dia ceritakan. Namanya sifat yang berubah karena namanya pengiriman dia suami. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal bersama istrinya, apalagi Aisyah ketika ditanya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah ketika di rumah. Aisyah kana ala minnati ahli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah yang kerjaan istrinya, dibantu istrinya apa yang dia bisa bantu. Tapi dibantu ya, malah ditukar. Sekarang ada istri yang malah suami yang masak, suami yang ini tidak membantu, namanya dijadikan pembantu suami. Beda antara membantu sama pembantu. Ya. Kalau Nabi dia membantu, bukan pembantu istri. Jangan dipelesetin istilahnya. Ini Rasulullah membantu. Artinya Rasulullah tawadhu di depan istri. Nah, kita juga harus seperti itu. Tentang kepala rumah tangga tidak mau, tidak mau punya habis lahiran, tidak mau. Kepala rumah tangga bukan urusan saya. Kalau mau masak, mau di dapur dan lain sebagainya, bukan sesuatu yang baik dalam syariat. Terkadang kita sesuatu yang seperti komandan, ya, komandan yang dia lakukan yang hebat-hebat dan teman. Namanya Rasulullah, siapa yang lebih hebat dari teman? Siapa yang lebih bagus pengurusannya dalam kepemimpinan perang? Lebih tidak ada. Nabi itu disifati karena asyja'an nas. Rasulullah itu paling pemberani, ya, menghadapi musuh, lawan paling terdepan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini pembahasannya kembali menjelaskan bahwa di antara yang dikecualikan tidak maksudnya seorang bergadang dengan keluarganya atau dengan tamu. Ya, bergadangnya apa? Yang sifatnya dunia. Ya, tidak harus masalah akhirat. Kalau masalah agama nanti masuk bab sebelumnya. Iya ngobrol karena memuliakan tamu itu sesuatu yang dianjurkan, dan itu sesuatu yang ma'ruf dalam agama kita. Baik, mari kita lihat ini kisahnya panjang. Di sini agak diringkas oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Qala hadatsana Abu Nu'man. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah banyak meriwayatkan dan mengambil hadis ulama besar Abu Nu'man. Dan beliau nama aslinya jarang disebut. Beliau lebih sering dikenal dengan Abu Nu'man. Nama aslinya adalah Muhammad bin Fadl As-Sadusi. Muhammad bin Fadl As-Sadusi. Beliau ulama besar di Basra. Beliau hidup di zamannya Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kita sebut Imam Syafi'i itu akhir generasi. Itu mereka yang tidak sempat ketemu sahabat, tapi mereka belajar kepada tabi'in. Imam Malik, ya. Tapi untuk sahabat dan sahabat itu mereka tidak belajar, tidak sempat ketemu. Maka mereka disebut dengan generasi. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, gurunya yang paling tinggi itu adalah guru yang hidup semasa dengan Imam Syafi'i. Kalau di atasnya itu Imam Bukhari tidak akan mengenal karena Imam Bukhari di bawah. Dia sulit untuk bertemu dengan orang yang di atas lettingannya atau generasinya Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu paling tinggi gurunya, paling tua umurnya, itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Imam Syafi'i. Jangan bingung nanti. Imam Syafi'i tidak pernah membuatkan hadis
mengambil hadis Sahih Bukhari tidak Imam Al-Bukhari pasal masalah. Disebutkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qahtani, beliau adalah Sayyidul Hifz. Dia seorang yang lemah hafalan. Kita tahu semua dalam perbuatan hadis, kalau orang lemah hafalannya itu tidak bisa diambil. Tidak bisa diambil hadis. Kenapa di sini Imam Bukhari mengeluarkan hadisnya? Di sini dikeluarkan diantaranya karena beliau merupakan sendiri dari bapaknya. Guru daripada Mu'tamir ini adalah bapaknya sendiri, yaitu Sulaiman bin Tarkhan. Ini Mu'tamir bin Sulaiman. Ya. Dan seorang ulama ahli hadis yang ahli di dalam meneliti hadis namanya Yahya bin Ma'in, hidup di zaman Imam Ahmad. Dia mengatakan orang yang paling paham terhadap hadis Sulaiman adalah anaknya Mu'tamir. Ini kalau dia mengeluarkan selain dari bapak, kalau dia belajar sama bapaknya, hadis bapaknya diantaranya yang keluarkan riwayatnya dari riwayat bapaknya Sulaiman, Mu'tamir bin Sulaiman. Wala hadatsana Ali, dia meriwayatkan sendiri. Kembali faedahnya seorang anak belajar langsung sama orang tua. Itu hukum asalnya seperti itu. Anak itu yang ngajar agama ini orang tuanya. Itu hukum asalnya. Kalau tidak ada kemampuan, maka cari orang yang bisa mewakili. Sekarang bisa diwakili oleh sebuah lembaga pesantren. Tapi hukum asalnya seperti itu. Di sini Mu'tamir langsung meriwayatkan hadis dari bapaknya, yaitu Sulaiman. Dia bilang haddatsana abi. Haddatsana bapakku menyampaikan hadis ini kepada kami. Tapi dia barengan sama teman. Siapa bapaknya Sulaiman? Tarkhan. Dia juga ulama terkenal di Basrah. Beliau sudah zamannya Tabi'in Mas'ud rahimahullah taala Sulaiman bin Tarkhan Al-Basri. Dan beliau ini kenal dengan ahli ibadah. Disebutkan oleh anaknya sendiri. Bapak saya selama 40 tahun. Kata Mu'tamir ini cerita tentang bapaknya. Bapak saya Sulaiman bin Tarkhan selama 40 tahun itu beliau melaksanakan puasa Daud dan melaksanakan sholat subuh dengan sholat isya selama 40 tahun. Apa maknanya kalimat yang terakhir? Bapak saya selama 40 tahun melaksanakan puasa Daud dan selama 40 tahun juga melaksanakan sholat subuh dengan sholat isya. Apa maknanya? Yang mulai tidak tidur selama 40 tahun. Hanya malamnya tidak tidur. Setiap kali sholat isya, dia langsung melaksanakan ibadah yang lain sampai subuh. Sehingga ketika tiba waktu sholat itu tidak perlu wudhu lagi. Ya, tidak wudhu lagi. Itu maknanya. Karena ulama itu seperti kuat yang mulainya kuat puasanya. Kuat yang mulainya kuat puasa. Kalau kita kuat puasa dan kuat sholat malam, rata-rata kulitnya pasti kurus-kurus. Biasa. Banyak ulama dulu itu kurus-kurus. Ya. Kita sama kita sekarang ini. Masya Allah. Tapi ada juga ulama dulu karena bangga sama Islam. Karena bangga sama Islam, akhirnya dia gemuk sekalipun dia juga kuat yang mulai. Nah, itu ulama dulu. Karena mereka itu semakin kuat yang mulainya, kuat juga puasanya kebanyakan. Di sini beliau meriwayatkan dari Abu Utsman. Abu Utsman juga jarang disebut namanya. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Mul. Dia Abu Utsman An-Nahdi, Abdurrahman bin Mul. Abdurrahman bin Mul. Mul 42. Beliau sama ulama Basrah di Basrah itu di Irak. Beliau ini
mukhadram. Mukhadram itu adalah mereka yang masuk Islam sebelum Rasulullah wafat tapi tidak sempat ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Abu Utsman An-Nahdi. Rahman bin Mul Al-Basri. Maksudnya banyak yang tapi dia wafat dan dia hijrah ke Madinah setelah wafatnya Abu Bakar. Setelah wafat Abu Bakar dia hijrah ke Madinah. Tepatan saat itu pelantikan Umar bin Khattab. Jadi kalau dia suatu saat meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, jelas itu di antara hikmahnya kenapa para ulama tabi'in itu disebutkan dia ketemu sama sahabat siapa. Ya. Penting kenapa? Karena untuk mengecek sanad hadis. Hanya sepakat ulama Abu Utsman An-Nahdi tidak sempat mengeluarkan hadis dari Abu Bakar. Kenapa? Karena dia datang ke Madinah Abu Bakar sudah wafat. Dia sempat ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau juga terkenal dengan ahli ibadah, ya, puasa daunnya kuat dan dia mulia. Qala Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, ini anak daripada Abu Bakar As-Siddiq, anaknya yang paling tua ya. Abdurrahman, saudara kandung sama Aisyah radhiyallahu anha. Ibunya Ummu Ruman, perselisihkan nama aslinya. Ibunya lebih sering dikenal dengan Ummu Ruman. Sama Asma itu saudara sebapak. Jadi Abdurrahman sama Aisyah ini saudara kandung. Abdurrahman meninggal pada tahun 54, mengatakan 53 Hijriah. Dan beliau Imam Az-Zahabi menyebutkan Abdurrahman, ya, ini masuk Islam itu pada tahun 6 Hijriah. Dan mengatakan sebelum pembebasan kota Mekah tahun 8. Padahal bapaknya Abu Bakar itu termasuk orang yang pertama masuk Islam. Bapaknya. Dia masuk Islam itu sebelum pembebasan kota Mekah. Lebih banyak yang mengatakan tahun 6 Hijriah pas terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dia baru masuk Islam. Dan dia datang ke Madinah, hijrah ke Madinah itu ketika Fatu Makkah. Makkah itu 8 Hijriah, 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Lalu dia datang hijrah ke Madinah. Dia sudah masuk Islam 2 tahun sebelum. Maka waktu perang Badar dia ikut, tapi di pihak kaum musyrikin. Waktu dia masuk Islam, dalam kisahnya disebutkan, dia cerita kepada bapaknya, waktu perang Badar bapak, dia bilang ke Bakar, saya mendapatkan kamu di depan saya, tapi saya berusaha menghindar. Saya tidak tega membunuh kamu. Nanti saya tempat saya tentang Badar dulu. Kalau dia, karena dia yang duluan dia bapaknya Abu Bakar, dia tidak tega membunuh Abu Bakar dengan jiwa keislamannya, kecintaannya sama Islam. Tapi pun anaknya sendiri tebas sama dia. Tidak ada arti anak kalau kafir bisa. Nah, Allah kasih dia hidayah tahun penuh. Ini hidayah ini benar-benar mutlak kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan hasil usaha kita sendiri. Maka kita jangan heran kalau ada keluarga kita sulit untuk bertobat, ya banyak berdoa dan didoakan mereka. Jangan mengandalkan kekuatan kita, usaha kita semua itu kalau tidak ada izin dari Allah tidak akan memberikan pengaruh. Yakin Abu Bakar, kurang apanya Abu Bakar? Ini anaknya sendiri, ya darah dagingnya sendiri. Tapi tetap Allah yang ngasih hidayah, yang ngasih hidayah bagi dia. Alhamdulillah dia tidak meninggal di perang Badar. Kalau meninggal di perang Badar, mana kekal dalam neraka. Sampai ketika dia sudah masuk Islam, dia ceritakan kisah Abu Bakar. Beliau bercerita, anna ashabat as-suffati. Ashabus Suffah itu adalah sahabat-sahabat yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Mereka ini adalah orang yang sahabat yang tidak punya keluarga, tidak punya kerjaan, tidak punya rumah. Itu di
Masjid Nabawi. Jadi dibuatkan di sebagian Masjid Nabawi, dikasih atap di atasnya, dan itu khusus bagi mereka sahabat yang tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tinggal di situ. Mereka tinggal di situ, tidak ada pekerjaan. Kalau malam mereka qiyamul lail, kalau siang ya seperti itu, ada kerjaan. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya Abu Hurairah. Dan mereka biasa kalau tiba saatnya makan, ya mereka menunggu sahabat-sahabat yang punya keluarga diajak makan. Maka di sini cerita Abdurrahman bercerita, wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, suatu hari tiba saatnya makan malam, maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana indahu ta'amun falyajid." Yang punya jatah makanan 2 orang di rumahnya, ambil lagi 1 orang. Itu tamu, harus supaya diambil. Wa man kana indahu arba'un wa khamisun khamsah. Yang punya makanan cukup 4 orang di rumahnya, tolong bawa ahli sufah 1 orang atau 6 orang. Ya. Wa anna Abu Bakr ja'a bi 3 wa talaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ahli. Datang Abu Bakar membawa 3 ahli sufah. 3 ahli sufah dibawa. Nabi membawa berapa? 10 ahli sufah dibawa. Subhanallah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau apa? Beliau jarang makanan di rumah. Jadi beliau tetap bawa 10 orang. 10 orang dibawa, Abu Bakar bawa 3 orang. Maka kata Abu Rahman, bahwa ana wa abi fala andi wa imraati wa khali. Jadi kata beliau, yang ada di rumah saat itu adalah saya, bapak saya, kemudian perawi hadis di sini lagi dalam satu riwayat, dan istri saya serta pembantu khadim baina baitina wa baina baiti Abi Bakar. Jadi pembantu ini, mereka itu punya pembantu untuk melayani rumah Abdul Rahman sama rumah Abu Bakar, karena Abdul Rahman sudah berkeluarga, sudah berkeluarga. Wa inna Abu Bakar ta'asha inda Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma la yatahayyatu kulliyat al-ishaq. Nah di sini konflik rahimahullah terjadi perselisihan. Kalau kita terjemahkan ini, dan sesungguhnya Abu Bakar makan malam di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berdiam diri, dia di isya sampai sholat isya dilaksanakan. Kemudian dia balik, hatta ta'asya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berdiam diri sampai Rasulullah makan malam. Ini agak sedikit terjadi perselisihan. Ini apa maksud Abu Rahman bin Abu Bakar? Ini ada dua pendapat. Makna yang pertama yang diambil oleh sebagian ulama bahwa Abu Rahman bin Abu Bakar bercerita bahwa Abu Bakar setelah dia bawa tamunya 3 orang ke rumah dan minta dia untuk dilayani, maka dia cerita Abu Rahman, kemudian Abu Bakar dia bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan malam, kemudian dia tetap di sana sampai selesai sholat isya. Kemudian dia pulang. Nah kemudian sebagian lain menafsirkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu
itu makan malam bersama di tempat Rasulullah, tapi tidak makan bareng bersama Nabi. Sampai tiba waktu sholat isya, dia sholat, kemudian dia tinggal di situ sejenak, kemudian Rasulullah makan malam. Artinya apa? Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar setelah sholat isya itu masih sempat ngobrol. Kapan Abu Bakar pulang? Setelah menjelang tengah malam baru pulang. Padahal di rumahnya ada tamu. Di rumahnya ada tamu di luar. Tapi dia sudah memerintahkan anaknya Abdurrahman untuk menjamu tamu tersebut. Dia tinggalkan. Nah di sini para ulama menyebutkan bahwa boleh kita tinggalin tamu di rumah selama ada yang bisa memenuhi haknya di antara kedua kita. Bagaimana Abu Bakar? Dia datang bersama Nabi, makan malam bersama Nabi SAW, dia sholat isya bersama Rasulullah, dan dia pulang balik ke rumah itu tengah malam. Kemudian setelah tengah malam dia pulang, begitu dia datang langsung istri Abu Bakar mengatakan, "Ma'habasaka dia? Apakah kamu terlambat? Ini tamu kamu di rumah ditinggal. Kenapa kamu lama bersama Nabi maksudnya? Ya, kenapa kamu lama bersama Rasulullah?" Kata Abu Bakar, "Apa kau belum masih makan malam?" Kata istrinya, "Mereka tidak mau sampai kamu datang." Abu Bakar langsung marah. Karena dia kira Abdurrahman yang tidak menjamu. Apa tidak menjamu? Kata istri Abu Bakar, "Kami sudah menawarkan makan malam mereka, tapi mereka tidak mau." Ini sudah ada tanda-tanda kemarahan dari Abu Bakar. Abdurrahman saat itu yang ada di rumah sudah tahu dia kalau dia akan dimarahi oleh bapaknya, punya di sini. Sembunyi di balik dinding. Faktabak. Maka aku bersembunyi, langsung dipanggil sama bapaknya. Ya Bunta. Itu panggilan ketika marah sama anak. Kalau bahasa kita, bahasa kasarnya itu jahil. Kolot. Itu bahasa Abu Bakar lagi marah sama Abdurrahman. Ya Bunta. Pasal bawa jajah. Ya itu maksudnya pokoknya dimarahin saat itu. Karena apa? Karena tamunya dia kira tidak dilayani. Jadi dia lampiaskan Abdurrahman. Ini boleh seorang marah di depan tamu. Boleh tidak? Boleh. Ya. Nah, kisah ini pasti diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun Rasulullah tidak. Waqala qulu la hani'an. Abu Bakar makan, kalian makan itu jamuan kalian. La hani'an. La hani'an itu maksudnya semoga kalian tidak bisa menikmati. Dan sudah marah. Akhirnya mereka tidak mau makan sampai Abu Bakar. Kami tidak mau makan sampai kau makan. Kata Abu Bakar, "Waimullah, la at'amu abadan." Demi Allah saya tidak akan makan selama. Maka ketika Abu Bakar sumpah dia tidak mau makan, tamunya juga tidak mau makan. Kita tahan, ya kita sekarang tanding siapa yang sama. Jadi tamunya tidak mau makan, Abu Bakar tidak mau makan, karena tamunya ini menunggu Abu Bakar makan. Akhirnya melihat kejadian itu, Abu Bakar kemudian dia ikut makan saat itu. Akhirnya tamu-tamunya pada makan. Maka cerita Abdurrahman, "Waimullah, ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha." Demi Allah, waimullah itu artinya sama dengan Allah. Demi Allah, tidaklah kami mengambil makanan itu, ya, kecuali bertambah bekas kami mengambil itu bertambah makanan. Tidak ada bekas bekas pengambilan. Di setiap yang ngambil, bekas ngambil itu langsung bertambah banyak. Itu disaksikan oleh Abdurrahman di malam makan bareng bersama tamunya di rumah. Tiap mereka ngambil satu suapan itu bertambah yang ke atas makanan. Qala wasyadu, sampai tamu itu makan sampai kenyang. Wasarat aktsara mimma kanat qabla.
tamu itu makan sampai kenyang. Nah di sini ikhwan fillah rahimahumullah dalil bahwa boleh seorang makan sampai kenyang. Boleh seorang makan sampai, bahkan Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bab man akala hatta syarib, bab orang makan sampai kenyang. Tapi jangan terus-terusan. Ya. Jangan terus-terusan, kalau terus-terusan nanti banyak tidur, nanti mati, kemudian malas ibadah. Tapi intinya boleh tidak makan sampai kenyang. Nah, selama kita dapat dalil bahasa apa hatta syarib, sampai mereka kenyang. Kemudian suatu malam Abu Bakar dikasih minum susu oleh Abu Hurairah, dikasih susu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya minum terus minum sama Abu Hurairah. Tambah lagi kata Nabi diminum, tambah lagi minum. Sampai terakhir kata Abu Hurairah ketika Rasulullah bilang, "Ayo tambah minum." Saya sudah ada tempat sudah sampai sini. Dari bawah sudah sampai sini. Artinya apa? Kenyang sudah Abu Hurairah. Kenyang. Itu artinya bahwa seorang boleh makan. Tapi keumuman para sahabat itu jarang yang bisa makan. Jadi ada beberapa peristiwa mereka sampai seperti di sini. Ya, kemudian di kisah Jabir bin Abdullah, ya, Rasulullah bersama para sahabat diundang makan masuk kelompok-kelompok rumah Jabir bin Abdullah, kemudian makan sampai. Jadi boleh makan sampai. Kalau ada yang mengatakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup bagi seorang Muslim seperti kaum nafasnya, seperti kaum lainnya, seperti kaum makan. Itu hanya diperselisihkan tentang masalah sekalipun di Sahih Imam. Kalaupun itu Sahih, berarti mungkin itu apa? Kebanyakan seperti itu. Itu boleh kita makan sampai sekali. Terus sampai mungkin bukan pun sekali. Ini para sahabat makan sampai. Ya mungkin kenyang sahabat tidak seperti kenyang. Yang namanya kenyang. Ini sahabat lebih banyak, porsinya lebih banyak. Apalagi orang Arab itu satu piring sama kita itu mungkin masih bukan dia sama mereka. Apalagi makan daging. Makan daging luar biasa mereka. Saat ini tidak ada yang bisa mengalahkan bangsa Arab. Buat makan daging. Panas kita. Kita makan daging seperti kita makan nasi. Ketika keratkan itu panas. Kalau mereka kayak nasi. Ya. Artinya para sahabat ada makanan mereka juga makan. Jadi perlu dicatat sekali-sekali. Maka kata Abdul Rahman dia cerita setelah selesai mereka semua makan, ya para sahabat yang 3 orang itu kemudian kami semua selesai makan Abu Bakar juga, itu tambah banyak makanan tambah banyak. Wanadhara ilaihi Abu Bakar fa idza hiya kama hiya awqan. Dilihat oleh Abu Bakar, ternyata apa? Tambah banyak makanan yang disuguhkan. Maka Abu Bakar bilang kepada istrinya, "Ya ukhta Bani Firas, mahal." Dengan rasa kagum, ya, heran-heran. "Wahai ukhti Bani Firas." Bani Firas ini istrinya Ummu Ruman. Bani Firas itu keturunan Firas. Nah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah Ummu Ruman itu salah satu keturunan Bani Firas atau yang lain? Sebagian mengatakan memang dia keturunan Bani Firas, artinya di antara kakeknya itu ada yang namanya Firas. Makanya dia disebut Bani Firas. Ada yang mengatakan itu paman kakeknya. Allahu a'lam. Yang jelas Ummu Ruman adalah tidak jauh dari keluarga Bani Firas. Makanya Abu Bakar bilang, "Ya ukhta Bani Firas." Wahai saudara perempuan keturunan Firas. Mahal. Apa dengan makanan kita? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Istrinya karena istrinya juga melihat qalat la wa qurrat ain. Ini kalau kita terjemahkan apa bahasa? Yang mengiyakan. Biasa maksudnya orang Arab kalau melihat sesuatu yang menggembirakan, qurrat ain. Nah, qurrat ain ini penyejuk mata. Qurrat ain penyejuk mata. Qurrat ain li walad. Musa akan menjadi penyejuk mata bagi saya dan bagi saya. Allah baik. Artinya istrinya juga begitu. Masya Allah luar biasa Abu Bakar. Tadinya Abu Bakar marah-marah, ternyata itu ada karamah.
karomah. Kalau karomah beneran, ya, syar'i kalau karomah. Kenapa? Karena bahkan wali sepakat oleh semua ulama. Wali yang paling wali setelah para nabi itu Abu Bakar. Oh, tapi Abu Bakar tidak pernah bisa terbang, tidak pernah dia bisa terbang. Ya, nah, sekarang masya Allah wali lebih mewalikan, lebih walinya daripada Abu Bakar. Mengkam, naik pesawat. Abu Bakar tidak pernah sejarahnya dia bisa terbang, terbang dan lain sebagainya. Ya, nah, ini diantara keberkahan Abu Bakar. Maka melihat itu Abu Bakar, dia makan lagi, makan lagi, dia suap lagi beberapa suapan. Kemudian setelah, karena dia melihat apa di situ ada keberkahan, ditambah oleh Allah berarti apa? Lagi diberkahi oleh Allah makanan diberkahi. Kita masukkan ke mulut kita luar biasa. Ya, para ulama itu kalau Pak ahli hadis cerita, terkadang itu datang cepat-cepat ke majelis jurusan, bukan karena takut terlambat belajar, tapi takut terlambat waktu makan. Nah, biasa ahli hadis itu mereka itu sebelum murid-muridnya dikasih pelajaran, dikasih makanan, dan ahli hadis terkenal dengan ulama yang paling dermawan. Ahli hadis. Hajar al-Asqalani itu waktu selesai mengarang kitab menulis dari tahun sekitar 25 jilid, ya, 27 tahun dia menulis. Itu dia ngadain makan besar-besar, diundang semua masyarakat, diundang makan. Bukan untuk apa-apa, tidak ada acara, cuma rasa syukur. Kalau kita orang undang kita makan kalau nggak ada acara walimahan, acara sunatan. Kalau para sahabat tidak seperti itu. Nah, di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu karena dia saat itu melihat makanan yang diberkahi, karena diberkahi karena bertambah, maka dia makan lagi. Dia kepingin makan lebih banyak dari makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa inna ma kana dzalika min asy-syaitan yamin. Abu Bakar cerita, tadi saya sumpah tidak makan dari setan. Dari setan tadi. Hanya dia membatalkan sumpahnya, kemudian dia makan. Dia wajib untuk membayar kafarah. Kalau orang bersumpah tidak mau melakukan sesuatu, kemudian ternyata dia melakukan, maka dia wajib membayar kafarah. Ya, yaitu satu membebaskan budak. Kalau tidak menemukan budak sekarang tidak ada budak sekarang. Maka dia harus berpuasa atau dia masih makan orang miskin 10 orang atau masih pakaian yang sederhana standar ya, pada 10 orang. Jika orang mengeluarkan kata sumpah tidak mau melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu kemudian dia melakukannya, maka dia kena konsekuensi di dalam konsekuensi. Tapi kalau sumpahnya itu lebih baik dia batalkan, maka Rasulullah menganjurkan untuk batalkan, sekalipun dia harus bayar. Maka kalau kita mengeluarkan sesuatu perkataan jangan sampai bersumpah, karena konsekuensinya berat. Ya, menunjukkan bahwa lafaz Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak boleh dimainkan. Tsumma akala min halu'matan, tsumma hamalaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena makanan itu dinampan masih banyak, dibawa oleh Abu Bakar menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa. Fa asbaha indahu, makanan itu sampai di waktu pagi berada di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibawa ke Nabi karena tidak habis di Abu Bakar. Tidak habis dibawa menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pagi. Apa tidak langsung dimakan sama-sama? Kan itu sama. Tidak tengah malam juga. Bakar itu apa? Tengkar sama tamu. Sama tamu sama keluarga hidup. Wa kana bainana wa baina qaumin aqdun qamadal ajal. Nah, di pagi hari ini yang pertama kita. Ada satu suku di luar Madinah saat itu. Mereka mengadakan perjanjian damai. Tidak disebutkan suku apa, orang kafir. Nah, setelah selesai masa perdamaian itu, datanglah mereka ke Madinah. Yang utusan dari mereka berapa puluh orang
untuk membicarakan lagi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertepatan di pagi hari di mana makanan itu masih banyak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Membagi mereka jadi 12 orang. 12 orang, 12 kelompok. Suruh makan setelah makan. Semuanya sampai kenyang. Fafarraqana 12 rajulan ma'a kulli rajulin minhum nas Allahu a'lam kam ma'a kulli rajulin fa'akalu ajma'un. Sampai mereka bisa makan semua makanan di hari ya, 12 kelompok utusan itu dibagi suruh makan bareng-bareng sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari makanan semuanya sampai kenyang. Subhanallah. Itulah keberkahan makanan. Ya. Maka yang kita harapkan itu keberkahan dalam harta, keberkahan luas. Harta diberkahi, sedikit kelihatan, ayo kita puas. Nggak tahu lah dari mana ini, pokoknya puas. Makanan pun seperti itu. Makanan pun seperti itu. Kan tidak boleh kita mengandalkan dominan dalam hidup. Itu senantiasa harus dikaitkan dengan keberkahan. Nah, kalau sudah keberkahan, para sahabat kalau kita lihat kehidupan mereka orang paling miskin. Mereka tidak pernah mengeluh. Ya. Kita ini sudah kaya seperti itu. Masih banyak mengeluh. Tidak cukup penghasilan kita. Semakin banyak semakin tidak cukup. Karena kita banyak mengeluarkan biaya hidup dengan sesuatu yang tidak penting. Ibnu Taimiyah mengeluarkan perkataan yang bagus ya, tentang zuhud sama wa'af. Apa itu zuhud? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat pada kita. Kamu tinggalkan semua yang tidak bermanfaat pada kita. Apa itu wa'af? Kamu tinggalkan sesuatu yang membahayakan kamu pada kita. Ada manfaat. Para sahabat seperti itu. Dulu ada tabi'in yang menemui sahabat. Ayo berdoa sama Allah kita kasih rezeki yang banyak. Sahabat, kau punya istri, punya rumah. Masya Allah, kamu di zaman kami kata sahabat itu sudah termasuk orang. Kata tabi'in itu, saya juga punya pembantu. Masya Allah kamu raja itu kalau di zaman kami. Rumah, istri, punya pembantu, raja. Itu kata sahabat. Tapi mereka subhanallah diberkahi hidup. Nah, keberkahan itulah yang membuat. Ya. Di sini cuma bila Allah. Di mana saya Imam Bukhari mengambil bolehnya seorang bergadang bersama istri atau keluarganya setelah sholat isya dan juga tamu. Ini tengkar. Ya. Dia tengkar sama istri sama sama tamunya. Kemudian dia memarahi anaknya. Apakah itu sesuatu yang masuk dalam syariat? Tidak masuk, bukan sesuatu yang diajarkan. Kamu meraih anak, kemudian begitu juga tamu. Makanya Imam Bukhari di sini judul yang dia buat bagus sama bergadang setelah sholat isya bersama keluarga. Nah di situ dia bersama ngobrol sama diskusi sama Rahman tadi, sama istrinya juga sama tamunya, dimarahin tamunya, keluarganya dimarahin sama dia. Imam Bukhari bergadang. Dia bergadang setelah sholat isya. Karena sudah tengah malam saat kejadian. Jadi Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita bahwa boleh kita bergadang bersama keluarga atau bersama tamu, dan itu sesuatu yang diizinkan di dalam syariat. Nah, alhamdulillah dengan hadis yang nomor 602 ini, insyaallah berakhir kita mewakili sholat. Dan di sini banyak sekali fawaid yang kita ambil, di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu di sini dijelaskan nampak Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada beliau, makanan yang sedikit banyak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dibawa ke Rasulullah ditambah keberkahan itu sampai dimakan oleh puluhan orang tidak habis. Subhanallah. Kemudian kita akan masuk ke kitab yang baru. Ini kitab yang ke-10 ya. Kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab Al-Adab. Kitab Al-Adab. Sudah masuk? Ya. Sudah berapa? Lanjut dulu.
Insyaallah kita masuk kitab Al-Adhan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Adhan. Qala bab wajh al-adhan. وقوله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك لأنهم قوم لا يعقلون وقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن أبي هلال عن أنس قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى وأمر بلال أن يسمع الأذان وأن ينزل الإقامة. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتكلمون الصلاة ليس ينادى له فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم ملبوقا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. Kita akan masuk dalam kitab Al-Adhan setelah kita bersolat. Padahal dalam prakteknya adzan itu baru solat. Ada orang yang adzan setelah solat. Kenapa dibalik oleh Imam Bukhari rahimahullah? Karena Imam Bukhari tidak melihat kepada praktek, tapi melihat kepada hukum bahwa solat itu lebih berat hukumnya ketimbang syariat adzan. Makanya jumhur ulama sepakat bahwa adzan itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Itu adzan. Adzan secara istilah bahasa al-i'lam. Al-i'lam artinya mengumumkan, memberitahukan. Secara syar'i, istilah syar'i adalah al-i'lam biwaqti shalah bi al-qadhi makhsus. Yaitu pengumuman akan masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz yang dikhususkan sesuai dengan syariat. Di sini kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala yang pertama kali akan membahas permulaan syariat adzan. Mana pertama kali adzan disyariatkan duluan Imam salat Jumat? Salat Jumat, ya salat Jumat itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyhur itu di kisah Isra Mi'raj. Maka ulang. Cuma Isra Mi'raj itu kapan? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani tidak ada sanad yang sahih menentukan dan menetapkan kapan kejadian Isra Mi'raj. Kapan kejadian Isra Mi'raj? Tidak ada sanad yang sahih kapan terjadi. Yang masuk dalam sejarah itu di tahun 10 terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Tahun itu bertepatan disebut dengan tahun tahun kesedihan karena Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal sebagai pelampung Nabi di dalam berdakwah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian peristiwa Isra Mi'raj, dan di peristiwa itulah Allah Subhanahu wa taala syariatkan salat lima waktu sebagaimana saya maksud di Sahih. Kemudian berkaitan dengan syariat adzan, Ibnu Munzir itu menjelaskan, ya, menegaskan bahwa semenjak disyariatkan salat lima waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj kepada Rasulullah dan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, itu mereka bighairi adzan, tidak ada syariat adzan. Mereka salat tanpa adzan sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi syariat adzan itu ada setelah Rasulullah di Madinah. Jadi 3 tahun kurang lebih, bagaimana dalam sejarah yang masyhur, pelaksanaan sholat lima waktu tidak ada dan tidak ada iqamah karena tidak ada dalil. Ada beberapa riwayat yang disebutkan bahwa Jibril yang mengajarkan adzan kepada Nabi atau Rasulullah dan lain sebagainya. Semua yang disebutkan semua riwayatnya palsu dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, barulah ada syariat adzan. Nah, kapan? Di tahun berapa? Di situ terjadi perselisihan. Sebagian ulama mengatakan tahun pertama
Ya, bagian mengatakan bahwa yang dirojekkan dari yang rojek dan juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar tentang kekuatan pendapat ini bahwa syariat adzan dan iqamah itu disyariatkan di tahun pertama Hijriah. Ya, di tahun pertama Hijriah. Jadi setelah Rasulullah tahun pertama hijrah ke Madinah, itu di tahun itulah ada syariat adzan. Di sini Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan dua ayat di dalam pembahasan ini. Di pembahasannya bab wadil adzan. Bab permulaan syariat adzan. Kemudian beliau membawakan dua ayat. Satu surah Al-Maidah ayat 58, dua surah Al-Baqarah ayat 9. Wa idza nadaytum ila sholati fattaqullaha huzwan wa 'ilman. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Orang-orang Yahudi di kitab apabila kalian panggil mereka untuk melaksanakan sholat, maka panggilan itu dia jadikan senda gurau dan lain. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Mereka melakukan itu karena mereka tidak punya akal. Karena mereka tidak punya akal. Tentu kita akan bertanya, Imam Bukhari akan berbicara tentang permulaan syariat haji. Apa hubungannya dengan ayat ini? Imam Bukhari rahimahullah sebagaimana yang sering kita ulang, beliau pakai bahasa isyarat. Ada isyarat-isyarat yang harus dipahami. Tentu ketika Imam Bukhari membuat bab permulaan syariat haji, maka ayat yang dia bawakan pasti ada hubungannya. Ahli tafsir menyebutkan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang Yahudi di Madinah itu mendengar pertama kali suara adzan dikumandangkan oleh Bilal. Maka mereka mengatakan, ini Muhammad membuat aturan baru lagi yang belum pernah sebelumnya. Yaitu suara. Artinya apa? Suara Bilal ketika memandangkan adzan pertama kali kedengaran sama kita, itu mereka memperolok. Apa bid'ah apa lagi? Maka turun ayat ini mana wa'idana ila shalat. Jika kalian panggil mereka sholat, panggilan itu maksudnya apa? Ada. Ayat tafsir menafsirkan ini adalah ada. Maka Imam Bukhari ingin menjelaskan syariat adzan itu adanya di Madinah. Adanya di Madinah. Apalagi surah Al-Maidah itu banyak yang turun di Madinah, dan penyebutan orang Yahudi ahli kitab itu hanya ada di surah-surah Madaniyah. Ada di surah Madaniyah. Karena ayat ini berkaitan dengan adzan dan penyebab turunnya adalah ahli kitab yaitu orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka Imam Bukhari ini mengambil kesimpulan di situ bahwa ini salah satu dalil syariat adzan itu hanya diturunkan oleh Allah adanya setelah di Madinah. Karena syariat ayat ini berbicara ayat Madaniyah dan berkaitan dengan ahli kitab yang ada. Kemudian yang kedua, ayat 9 surah Al-Jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Apabila dikumandangkan untuk melaksanakan salat di hari Jumat. Apa hubungannya dengan permulaan syariat adzan? Karena sepakat para ulama bahwa salat Jumat itu tidak ada waktu Jumat. Adanya ketika Rasulullah datang ke Madinah. Saat itulah Rasulullah baru melaksanakan ibadah salat. Sementara di sini berkaitan dengan adzan. Apabila dikumandangkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kapan sholat Jumat itu disyariatkan? Di Madinah. Berarti apa kata Imam Bukhari? Imam Bukhari ingin menunjukkan dan menyampaikan bahwa syariat adzan itu di Mekah tidak ada, adanya di Madinah. Tapi Imam Bukhari tidak menetapkan tahun berapanya karena Allahu a'lam apakah memang tidak ada riwayat. Nah, sepanjang yang saya baca di hadis-hadis yang berkaitan dengan adzan tidak ada penetapan tahunnya. Itu tadi yang kita sebutkan itu adalah pendapat dari sebagian para ulama dan ulama. Dan ada pendapat yang sahih tahun berapa itu saya tidak menemukan. Maka Imam Bukhari itu tidak menyinggung masalah itu. Beliau hanya ingin menegaskan bahwa syariat adzan itu adanya di Madinah. Di Mekah tidak ada. Ya, jadi dua ayat itu tadi dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Jadi di sini perlu kita ketahui membaca kitab Bukhari butuhkan kita untuk konsentrasi.
dan tahu mazhab Imam Al-Bukhari. Ini bingung apa ini? Dua ayat ini katanya permulaan atau syariat haji. Apa hubungannya? Hanya butuh kita panduan para ulama dan ulama supaya tidak salah memahami perkataan para ulama dan maksud. Kemudian dari yang kedua adalah dua hadis yang dia bawakan di sini. Yang pertama hadis 603 ada tentang Imran bin Maisarah juga Imam Bukhari di Basrah. Dia hidup di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Qala hadatsana Abdul Walid Ibnu Sa'id. Ibnu Sa'id juga ulama terkenal di Basrah. Dia hidup di zaman dengan Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Qala hadatsana Khalid al-Haddad, Khalid bin Imran al-Haddad, dikenal dengan Khalid al-Haddad. Dia ulama Basrah, hidup di zaman dengan Imam Zuhri rahimahullah. Dia salah satu besar daripada Abu Qilabah. Qala Nabi Qilabah jarang disebut nama aslinya. Nama aslinya Abdullah bin Zaid bin Muhammad al-Basri. Abu Qilabah besar Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis Anas dengan ringkas dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Qala takarun nar wan naqus. Para sahabat saat itu mengusulkan untuk menyalakan api sebagai tanda waktu masuk sholat. Wan naqus itu seperti lonceng seperti di gereja. Atau kata sahabat kita menyuarakan lonceng sebagai tanda masuknya waktu sholat supaya para sahabat tahu. Pada kalau Yahuda wan Nasr, di sini ringkas. Wa umira Bilal ayyashfa'al adzan wa ayyuzil iqam. Maka Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan lafaz qomat. Jangan terlalu fokus sama makna hadis, tapi kita fokus kepada judul ya. Jadi baca Sahih Bukhari wa billahi jangan terlena dengan lafaz hadis. Karena terkadang hadis itu dibawakan oleh Imam Bukhari secara ringkas karena bukan itu inti pembahasannya. Pembahasannya saya di sini adalah pensyariatan adzan adanya di Madinah. Jadi fokusnya di situ. Betul-betul tidak nyambung. Karena Imam Bukhari tidak ingin membahas tentang maknanya secara utuh. Dia hanya ingin mengambil kesimpulan bahwa para sahabat mengusulkan api supaya dari tanda masuknya sholat, ada yang monceng, ada yang semacam trompet seperti di orang Yahudi. Itu kapan? Di Madinah. Ya, jadi di Madinah. Maksudnya Imam Bukhari pensyariatan adzan itu adanya di Madinah. Nah, di sini hadis Anas bin Malik diperkuat dan diperinci lagi, dipertegas oleh riwayat Ibnu Umar di bawahnya yang dibawakan lagi oleh Imam Bukhari. Dia fokus kepada judul, jangan lari dari judul. Nanti kalau kita lari dari judul dan fokus terhadap pembahasan makna hadis secara lebih, nanti itu akan hilang itu nuansa dan aroma pikiran gagasan Imam Bukhari. Apa yang ingin dia sampaikan di sini. Jadi pembahasan di sini adalah kita harus meyakini karena ada dalil bahwa syariat adzan itu adanya di Madinah setelah Rasulullah hijrah di Madinah. Qala hadatsana Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan asalnya beliau Basrah. Al-Marwa, beliau asalnya Marwa. Marwa itu sekarang Turkmenistan. Itu ada wilayah namanya Marwa. Semua ahli hadis atau ulama yang lahir di situ akan disebutkan dengan Al-Marwaz. Marwa dari Marwaz. Ulama Al-Marwaz itu artinya dia berasal dari wilayah Marwa di Turkmenistan. Mahmud bin Ghailan Al-Baghdadi, beliau domisili di Baghdad, di aslinya Turkmenistan, kemudian domisili di Baghdad, di kota Irak. Beliau hidup di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Qala hadatsana Abdul Razzaq ulama besar di Yaman. Dia guru daripada Imam Ahmad rahimahullah, seletingnya sama Imam Al-Ahmad, beliau buta dan beliau secara kemampuan hafalan juga standar, tidak terlalu kuat. Tapi beliau dhabit di dalam masalah kitab. Dia berbahasa
Imam As-San'ani beliau ini kuat kitabnya, jadi tulisannya. Nah kita jangan sampai ketika lemah hafalan kita, jangan sampai kita malas juga menulis, ya supaya apa? Nanti ilmu itu tertutup. Ulama dulu yang kuat hafalannya tidak nulis, yang tidak kuat hafalannya dia tahu bahwa dirinya tidak kuat hafalannya dia nulis. Manusia itu lebih tahu tentang diri, ya. Apakah dia kuat hafalannya atau tidak, dia lebih tahu tentang. Jadi jangan terlalu banyak tulisan. Abdul Razak, beliau al-a'ma, beliau kuat secara tulisan di bukunya. Jadi kalau beliau mengeluarkan hadis dengan mengambil hadis kalau tidak, maka hadisnya tertolak. Terus, hanya Imam Ahmad rahimahullah taala sebutkan oleh para ulama, Imam Ahmad hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abdul Razak itu hadis yang bagus. Kenapa? Karena dia riwayatkan ketika Imam Ahmad datang ke Yaman. Dia datang ke Yaman dari Irak. Dia berjalan. Rihlah dia ke sana. Irak ke Yaman. Lewati beberapa negara. Ke Yaman dalam rangka untuk bertemu dengan Abdul Razak. Saya duduk di depan Abdul Razak. Imam Ahmad. Duduk saya. Duduk bersimpu mendengarkan hadis yang dia sampaikan. Sampai bertahun-tahun di sana. Makanya Imam Ahmad ketika membuat hadis Abdul Razak bagus hadis, karena dia datang langsung ke Yaman dan Abdul Razak bagus. Kalau Abdul Razak lagi safar menyampaikan hadisnya cacat. Ya. Dan kita ketika mendapatkan ilmu yang bagus dari guru itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penyampaian yang bagus. Karena tidak semua apa yang disampaikan guru itu dia adalah pada kondisi yang bagus. Tidak. Ada yang hafalannya berubah. Jangan lagi hadis. Abu Muhammad sudah rusak, ya jangan jadi lagi. Ya, hadis. Dulu ulama salaf karena mereka mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang akan menuntut kita masuk ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Abdul Razak ini beliau hidup zaman dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Qala akhbarana Ibnu Jurayj, dan beliau Abdul Razak di antara guru besarnya Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj ini namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Dia disebutkan kepada bapaknya Ibnu Jurayj Al-Makki. Ya, beliau hidup di zaman tabi'in semasa dengan Abu Hanifah di Mekah. Tapi beliau tidak sempat meriwayatkan hadis dari sahabat dari Muhammad. Makki Ibnu Jurayj, ulama besar di Mekah, guru besar daripada Abdul Razak. Ini semua menandakan bahwa mereka mengadakan rihlah berrihlah ya safar untuk menuntut ilmu, mencari hadis dari Yaman, Mekah, dari Mekah, Irak, dari Andalus, Irak, dan mereka semua yang berjalan lagi ada yang pakai kota, ada yang pakai keledai, ada yang pakai kuda dan lain-lain. Tapi rata-rata orang pakai keledai kebanyakan, karena onta mahal, saya juga kuda, ya. Yang paling enak itu keledai, jalannya juga pelan, sabar. Kemudian ngasih dirinya mungkin tidak terlalu berat. Kalau onta sekali ngasih minum, pakai drum gitu. Sekali minum, itu habis berapa tangki. Tapi dia seminggu dan minum onta. Itu sekali makan banyak tampungan. Makanya ketika onta itu kita kehausan, orang Arab biasa dia bocorin onta karena masih bening, bisa diminum. Yang paling hebat lagi kalau diminum kencing onta. Onta itu enak diminum, obat buat penyakit darah. Ya, hanya dulu ketika sahabat ada yang sakit di Madinah, minum onta sama kencing onta oleh sembuh. Cuman bau aja. Ya. Mana onta itu sampai kencingnya obat darah. Hanya orang Sudan, kalau orang Arab rata-rata kalau punya penyakit darah itu tiap pagi minum kencing onta. Apalagi yang masih hangat-hangat itu. Pas lagi keluar pagi-pagi. Antum coba nanti. Saya ada di Indonesia. Cuma nggak tahu asli. Campuran. Itu cuma di Jakarta Selatan. Saya tidak mau. Tidak asli.
Oh, itu subhanallah. Makanya dulu ulama salaf kalau kehausan tanya dia tidak najis. Lebih punya kita malah najis. Jangan dulu memang lagi minum kencing sendiri tidak boleh. Haram karena najis. Kalau kencing kota malah najis. Obat lagi, halal lagi, ya. Yang baunya aja sedikit. Kalau apa? Sabar. Obat. Miriplah mereka itu, ya para ulama. Kalau boleh. Kalau akhbarani Nabi bekas muda Abdullah bin Umar dan beliau adalah murid daripada majikannya sendiri besarnya Umar Abdullah bin Umar. Nabi ini hitam keriting rambutnya, ya. Tapi dia terangkat namanya karena dia ilmunya terangkat. Hanya yang bicara hadis tidak ada yang tidak kenal Nabi bekas budak Umar, bekas budak orang hitam. Itu kalau kita lihat posisinya tidak tertarik untuk berteman. Tapi ketika kita lihat namanya, masya Allah, senang. Nabi, ahli hadis, teman tabi'in. Kalau lihat posisi tubuhnya, berjamas, tidak mau berteman. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat seseorang dari Anna bin Umar. Jadi dia meriwayatkan langsung dari majikannya yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Umar kana yaqul. Ia berkata, kana muslimuna kaum muslimin dulu hina qadimul Madinah, tatkala mereka datang, qadim itu datang, ya. Qadimu qadim datang ke Madinah. Yajtami'una fayatahayyaruna as-salata laysa yunada. Yajtami'un istima, kumpul mereka para sahabat Rasulullah kumpul bersama para sahabat, ya. Untuk apa? Yatahayyaruna as-salat. Ingin menetapkan waktu salat. Laysa yunada. Tidak ada cara memanggilnya, mengumpulkan sahabat, gimana caranya? Makanya dia mengumpulkan. Jadi Rasulullah mengajak para sahabat untuk berunding, musyawarah sahabat. Gimana cara kita mengumumkan kepada para sahabat kalau saat ini kita masuk ke sholat? Ada yang muslim kita pasang bendera ya Rasul. Ini ditarik nanti para sahabat yang jauh kemudian. Mana kalau tutup sama bangunan? Udah ada bangunan tinggi-tinggi kan? Orangnya tinggi-tinggi tapi bangunannya rendah. Ini pendek-pendek bangunannya tinggi. Beda. Sampai atap rumah Rasulullah bisa dipegang. Atap rumah Rasulullah bisa dipegang ke atas sana. Kita jangan kali dipegang. Tambah 2 kali susah banget. Sederhana mereka luar biasa. Sederhana. Kita fokus dunia ini akan tempat gembira segala-galanya. Kan nanti habisin gembira di situ, masih ada surga yang jauh lebih. Nanti ada rasa gembira di situ. Kita di dunia ini semua apa yang kita angan-angan kita mungkin kita punya tidak mungkin semuanya. Dan juga dari kita kepingin kuat makan 5 jam. Tapi tidak mungkin. Orang kaya kan kepingin dia bisa makan hartanya sendiri. Tidak. Tetap ada program seperti itu. Tapi di surga, subhanallah. Di hadis riwayat Imam Muslim, di surga yang terakhir masuk surga. Kata Allah, taman, kamu mau apa? Dia sebutin, aku mau ini. Kata Allah, apa lagi? Dia sebut tadi. Sampai kata Rasulullah SAW, orang yang terakhir masuk surga itu, yang di benak dia itu sudah habis semuanya. Mau apa lagi? Sudah habis. Mau apa lagi? Sampai dia diingatkan, minta ini. Dia setia, saya minta ini lagi. Sampai kata yang kata minhul aman. Sampai angan-angannya itu sudah habis. Kita di dunia aman-aman banyak, tapi kita terus. Jadi surga masya Allah. Antum mau minta apa ada semua. Minum keras bebas. Tidak haram lagi. Semuanya perempuan tidak ada perempuan seperti ini. Tinggal kita nyebut ada semua. Kok dipuasin kita sama Allah Subhanahu wa taala. Inna ma yuwaffas sabirun. Kesempurnaan balasan amalan itu saja. Bukan di dunia. Kalau dunia ini kita dibalas dengan paling sedikit dikasih. Karena memang dunia ini bukan tempat. Dunia ini harga kecil. Ya.
Karena kalau orang fokus ya jerih payahnya hanya untuk dunia, itu orang yang punya cita-cita rendah. Nah, orang cita-cita tinggi apa? Orang punya cita-cita tinggi dia memikirkan apa yang dibaca. Kepala rumah tangga sama enggak pikirannya sama anak. Makanya yang dia pikir paling makanan. Bapaknya mikir apa yang akan dimakan nanti bulan ke depan. Nah, ahli ibadah itu yang dipikirkan jauh besar, bukan yang di depan mata. Yang jauh besar. Orang punya cita-cita. Makanya orang itu sabar dia dengan yang sedikit. Karena di sana ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar. Ditarik bendera. Yusuf tidak diterima sama Nabi. Kata sahabat ya Rasulullah, gimana kalau kita nafis lonceng kayak orang Nasrani? Dan diterima juga ditolak oleh Nabi SAW. Sahabat lagi bilang, buk ya Rasulullah. Buk. Itu apa namanya? Semacam trompet. Kayak orang Yahudi. Perempuan tolak juga sama Nabi. Kalau gitu kita nyalain Nabi. Kalau sudah nyalain Nabi, sahabat. Yang hari harus kayu bakar. Dimakan, dimarahin Nabi. Dia harus begitu sudah selesai harus padam. Nah, Nabi ada nanti dikain ada waktu sholat itu tidak diterima semua. Jadi para sahabat bermusyawarah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cara mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat. Gimana? Laisa yunada adalah. Faqala Umar awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah. Umar memberikan usulan, ya Rasulullah, kamu utus satu orang untuk memanggil para sahabat bahwa saatnya sekarang ini sholat. Maka saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada ya Bilal, qum fana di sholat. Kamu Bilal berdiri, kamu yang harus bertugas. Jadi Bilal diperintahkan oleh Nabi. Ini di sini dalam kisah ini belum ada syariat adat. Ya, belum ada syariat adat. Karena nanti yang memimpikan syariat adat itu lapak-lapak yang kita dengar saat ini itu adalah Abdullah bin Zaid bin Abdullah, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang memimpi lapak adat itu sama Umar bin Khattab. Tapi saat ini belum. Rasulullah baru awal-awal datang ke Madinah. Ini masih musyawarah. Ini apa ya cocoknya kita itu untuk memanggil para sahabat kalau waktu sholat sudah tiba. Ini gimana caranya? Dengan bendera, raina, lonceng, atau pakai trompet seperti di orang yang semua ditolak oleh Nabi. Maka kata Umar, utus saja satu orang yang Rasulullah memandangkan apa memberikan pengumuman kepada orang. Maka disuruh Nabilah. Nabilah itu disuruh belum ada syarat adan. Bukan adan yang kita dengar ini yang apa yang disuruh oleh Nabi kepada Bilal tidak disebut. Maka para ulama menyebutkan ini gimana cara Bilal mengajak orang sementara lapak adan turun syariat dalam mimpi sahabat tadi. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Ibnu Sa'ad ini salah satu ulama menunjukkan dalam sejarah dia punya kitab At-Tabaqat. Situ dia menyebutkan perkataan dari Sa'id bin Musayyab ulama Madinah mursal bahwa Bilal ketika mengajak orang saat itu belum ada syariat adan dia bilang as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Salat jami'ah itu kapan dilakukan? Jika salat gerhana syariatnya. Kalau ada gerhana bulan atau gerhana matahari, satu orang pakai mic as-salatu jami'ah. Terserah mau berapa kali, tidak ada ketentuan. Sekarang kita dengar pas mau tarawih, sholat jam orang ada di sini kumpul semua 3 bulan. As-salatu jami'ah, alaikumullah. Keliru, sulit afdal tidak perlu di, karena sunnahnya itu di sholat gerhana atau sholat gerhana matahari atau gerhana. Jadi dari 4 dalil ini 2 ayat. 2 hadis, 1 hadis Anas bin Malik, 2 hadis Ibnu Umar. Imam Bukhari ingin menetapkan bahwa syariat adan itu lahir ketika di Madinah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di Madinah. Nah, di sini semuanya jelas. Ya. Di poin ini Imam Bukhari pembahasannya permulaan pensyariatan adan dan qomat.
Nah, tayyib di sini tidak dijelaskan oleh Imam Bukhari lafaz azannya karena belum berbicara tentang pensyariatan azan. Dan bab selanjutnya qala Imam Bukhari rahimahullah babun al-adzan matn. Qala babun al-adzan. وبه قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد بن سماك بن عطيه عن ايوب عن ابي قلابه عن انس قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه الا الاقامه. قال حدثني محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء الذي قلابه عن انس بن مالك قال لما كثر الناس قال ذكروا ان يعلموا وقت الصلاه بشيء يعرفونه وذكروا أن يكونوا نارا أو يطلقوا ناموسا وأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يؤذن. Di sini Imam Bukhari rahimahullah yang akan dijelaskan adalah bab adzan makna. Bab adzan itu dua kali genap. Ya, beliau hanya membawakan dua riwayat, lafaznya seperti apa tidak ada. Jadi Imam Bukhari rahimahullah taala tidak ada di kitab sahihnya riwayat lafaz adzan secara detail. Ya, Allahu a'lam, kemungkinan besar tidak ada hadis yang sesuai dengan syarat yang dia persyaratkan dalam kitab sahih. Maka beliau ambil yang sesuai saja, sesuai dengan syarat yang dia taruh. Kemudian lafaz-lafaznya secara rinci itu ada di kitab sunnah, Sunan Abu Dawud, ya, dan Sunan At-Tirmidzi dan kitab-kitab yang lain. Di Sahih Bukhari tidak ada lafaz adzan secara rinci, tapi adanya isyarat-isyarat. Nah, pembahasan di sini Imam Bukhari menjelaskan bahwa adzan itu makna. Nanti akan kita jelaskan. Saya akan jelaskan dulu tentang perawi hadisnya sama matan hadisnya secara singkat. Qala hadatsana Sulaiman bin Harb. Sulaiman bin Harb ulama dari Basrah juga di zaman Imam Syafi'i, ulama terkenal di Basrah. Qala hadatsana Hammad bin Zaid, ya, Hammad bin Zaid Al-Basri. Dia hidup sezaman dengan Sufyan bin Uyainah di Basrah. An Simak bin Atiyah, juga ulama Basrah, masa dengan Ibnu Jurair, ulama tabi'in, tak sempat meriwayatkan hadis dari sahabat. An Ayyub ulama Basrah tentang tabi'in, Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub bin Tamimah As-Sikhtiyani atau Ayyub bin Hisan As-Sikhtiyani, ulama Basrah, ulama tabi'in. An Abi Qilabah tadi siapa namanya? Abdullah bin Zaid Muhammad bin Basrah. An Anas qala umira Bilal an yasfala. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan wa ayyuti al-iqamah dan mengganjilkan lafaz iqamah. Illa al-iqamah kecuali kalimat qad qamatus shalah wa iqamah. Bukan, ya. Juga lafaznya tidak jelas, tidak rinci, masih global, hanya isyarat-isyarat saja. Bukan berarti tidak ada hadis yang sahih secara rinci lafaz adzan. Jadi kita harus tahu bahwa kitab ini disusun oleh Imam Bukhari ada syaratnya harus dipenuhi yang dipersyaratkan oleh Imam Bukhari, makanya dia tidak akan mengeluarkan hadis yang tidak sesuai dengan syaratnya sekalipun tidak apa. Yang kedua, haddatsana Muhammad bin Salam Al-Bukhari berjanji satu masa dengan satu tempat dengan Imam Bukhari untuk beristirahat. Haddatsana Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Basri, masa dengan Ibnu Uyainah. Beliau juga error hafalan, berubah hafalannya, tidak tahu sebelum meninggal. Beliau hafalan dicatat oleh semua oleh para ulama. Ya, dicatat oleh para ulama hafalan gurunya yang keliru itu semua dalam rangka untuk menjaga Islam dan dalam rangka untuk menjaga kemudian amal. Di ahli-ahli itu sebelum mereka berbicara tentang amal, modal itu dijaga betul. Kemudian supaya kita tidak dapat beramal mengamalkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Qala hadatsana Khalid bin Mihran Al-Haddad yang tadi sudah disebutkan ulama Basrah, Nabi Qilabah bin Anas bin Malik. Qala lamma kathuran nas, tatkala kaum muslimin sudah banyak jumlah dari Madinah. Qala dzakaru ay ya'lamu waqta shalah.
Maka para sahabat saling berbincang cara mengetahui waktu sholat. Sehingga terjadilah tadi diskusi tadi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafadznya di sini bahwa Bilal yasmal adzan wa yusirul iqam. Maka Bilal diperintahkan menggunakan adzan dan menggantikan lafaz. Pembahasan kita saat ini adalah bab ini. Lafaz adzan itu seperti apa? Di dalam hadis dan riwayat-riwayat yang ada baik di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sunan yang lain, muadzin di zaman Nabi itu ada 4 yang terkenal. Satu di Mekah Abu Mahdurah namanya, Abi Mahdurah di Mekah. Di Madinah 3, di Masjid Nabawi 2, Bilal bin Rabah sama Abdullah bin Maktum. Ya Abdullah bin Maktum al-Ammar, sahabat yang muda, sama Bilal di Masjid Nabawi. Kemudian di Kuba Sa'ad al-Qarni. Ini 4 muadzin di zaman Nabi. Mana muadzin-muadzin di masjid yang lain? Masjid itu tidak banyak di zaman Rasul. Ya, makanya mereka kalau mau Jumatan datang ke Madinah. Sholat Jumat. Datang ke Madinah. Di sana ada perselisihan antara lafaz hadis yang diajarkan oleh yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid Ibnu Abdi Rabbi. Ini ketika para sahabat berkumpul bersama Nabi musyawarah apa yang mereka lakukan untuk mengasih tahu kepada para sahabat waktu sholat. Maka dalam beberapa hari setelah itu datanglah Abdullah bin Zaid Ibnu Abdi Rabbi. Dia cerita kepada Nabi kalau dia mimpi. Ya Rasulullah, saya bermimpi. Di dalam mimpi itu datang oleh seseorang, diajarkan saya lafaz adzan. Apa lafaz adzan itu? Diceritakan oleh Abdullah bin Zaid kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lafaz adzan yang kita dengar ini lafaz adzan yang Bilal. Ya, kalau kita dengar adzan itu Bilal lafaz adzan yang diriwayatkan oleh Bilal bin Rabah. Jadi Abdullah bin Zaid menceritakan kepada Nabi. Kemudian Rasulullah bilang kepada Abdullah bin Zaid, kamu talqinkan kepada Bilal. Dia bilang yang tukang adzan. Fa'innahu anda sautan min. Karena Bilal itu lebih bagus suaranya daripada kamu. Anda itu lebih bagus. Ya. Ini syariatnya bahwa ketika muadzin kita ingin milih, cari orang yang paling bagus suaranya, yang paling enak kedengarannya. Jangan mentang-mentang saya juga mau ibadah, ingin kepala. Iya, tapi syariatnya untuk orang yang bagus suaranya. Orang yang suaranya sudah tidak bagus, itu orang ngantuk. Ini disyariatkan juga orang yang bagus suara adzan. Supaya nanti apa tertarik orang muda. Maka Abdullah bin Zaid sekalipun dia yang memimpikan lafaz adzan. Tapi yang disuruh adzan oleh Nabi adalah alasannya jelas. Fa'inna Bilalan anda minka sawtan. Karena Bilal itu lebih bagus suaranya daripada kamu. Abdullah bin Zaid Nabi Rabbi mengajarkan kepada Bilal. Dan lafaznya seperti ada kita. Kemudian Abu Mahdurah itu sahabat yang jadi muadzin di Mekah. Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lafaz adzan yang berbeda dengan lafaz adzan. Makanya di dalam bab ini macam-macam adzan itu ada sekitar 3 diambil oleh para ulama. Diambil oleh para ulama ada sekitar 3. Jadi lafaz adzan indah jumhur. Menurut jumhur para ulama. Apa lafaz adzannya? Yang kita dengar 15 kalimat, 15 jumlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa 12? Jadi jumhur yang sering kita dengar. Ulama Malikiyah 17. Itu yang masyhur ulama Maliki. Ini adzannya Abu Mahdurah. Adzannya Abi Mahdurah. 17 jumlah.
Bagaimana jumlahnya? Jadi takbir itu cuma 2 kali. Takbirnya cuma 2 kali. Nanti ada tarjih. Dia ada tarjih, ada tarbi ya. Tarbi itu mengulang 4 kali. Kalau tarjih itu mengulang. Jadi ada yang takbirnya tadi, kalau adanya bilang yang kita sebutkan dan itu yang masuk di sebelum-sebelumnya. Adanya bilang itu 4 kali takbirnya. Di madzhab Malikiyah, dan itu sebagian ulama Malikiyah masih mengamalkan sampai saat ini. 2 kali takbirnya. Terus jumlah yang lain, angka yang lain di mana? Syahadat yang diulang 2 kali itu diulang 4 kali saja. Jadi kalau mereka adanya seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti balik lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang sisanya seperti adzan yang sebelumnya. Jadi setelah takbir 2 kali diangkat suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi adzan. Allahu Akbar 2 kali ya. Jadi 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti direndahin suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibalik lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah ya sampai ke bawahnya sama. Berapa? 17. Dan itu diambil oleh ulama Maliki. Banyak kalau negara Sudan dan beberapa negara di Timur Afrika, ada yang adanya seperti itu. Ya, jadi kalau orang pertama kali kaget, tak dengar dan belum pernah mendengar penjelasan seperti ini, kaget. Dia bilang bidah dan dia tidak tahu. Nah, itu adanya di Mahdurah di Mekah. Dan itu yang masyhur. Adanya di Mahdurah. Itu lafaz yang diajarkan oleh Abu Mahdurah oleh Nabi kepada Abu Mahdurah. Adanya seperti itu. Makanya ulama mengatakan ya adzan bilang boleh kita makan, adzannya Abu Mahdurah boleh kita. Kalau di Indonesia ini tidak usah Abu Mahdurah, nanti pikir masyarakat. Serang sama hanya gara-gara Abu Mahdurah. Kita pakai yang masuk yang dulu. Nah, yang sebagai ulama Syafi'iyah 19. Jadi adanya takbirnya tadi 4. Kemudian yang selainnya seperti ini tadi. Seperti adzan kedua. Kemudian seperti adzan pertama takbirnya, seperti adzan kedua masalah syahadat. Dan kalau adzan pertama 4 kali takbir, seperti adzan yang tadi tadi. Yang kedua, itu takbirnya cuma 2 kali. Takbirnya cuma 2 kali. Kemudian nanti asyhadu an la ilaha illallah itu diucapkan sebanyak berapa kali? 8 kali semua. 4 kali dengan suara pelan, 4 kalinya keduanya dengan suara ada yang tinggi. Nah, sebagian madzhab Syafi'iyah mengambil 19. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ini yang masyhur perselisihan ini dan para ulama yang menganggap ini semua masyhur, apalagi yang pertama sama yang kedua itu sama-sama ada di dunia, di sama Mahdurah, ada di sama Muslim yang disampaikan oleh ahli hadis juga. Di sini Imam Bukhari tidak membawakan itu semua, kemungkinan besar tidak sesuai dengan syarat. Tapi bukan berarti hadis tentang lafaz adzan itu tidak sahih menurut Imam Bukhari. Baik, ikhwan fillah, mungkin kita
Semua kata kita lanjut masuk pembahasan qom. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa tafaqquh fiddin. Khusus berikan semangat untuk menelaah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian memudahkan kita memahami dan memudahkan kita oleh Allah untuk memahami. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.